ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. باب الجناية. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul kabairi ba'dal kufri bil qawaidi wabil qawadi awil afwi la tabqa mutalabatun ukhrawiyatun wal fi'lul muzhiku salasatun amdun washibuhu amdin wa khata'un la qisasa illa fi abdin bi khilafi shibhi wal khata'i wa huwa qasdu fi'lin zulman wa aini sakhsin yakni al-insana izlau qasada sakhsan zannahu zubayan fabana insanan kana qata'an bima yaqtulu ghaliban jarihan kana ka gharzi ibratin bima qatalin kadimarin wa ainin wa khasiratin wa ihlilin wa matanatin wa ijanin wa huwa ma bainal khusyati wad duburi aula tajwi'in wa sihrin wa qasduhuma ayal fi'lil wasakhsi bi ghairihi ay ghairi ma yaqtulu ghaliban syubuhu abdin sawa'un. Lihat hurufnya. Ghaliban shibuhu abdin shibuhu amdin sawa'un aqtala kathiran am nadiran kadarbatin yumkinu adatan ihalatul halaki alaiha bi khilafiha binahwi qalamin aw ma'a khifatiha jiddan fahadrun walau ghayraza ibratan bi ghairi maqtalin ka'albatin ka'aliyatin fa khizin wa ta'allama hatta mata fa amdun. Naam. Ya Rabb. Jar qasli menjadi dengan zaman ini dan ajarnya kasrah karena isim mufrad komisi mufrad malum waw taf qasdin sebagai maktuf hukum mataf mengikuti maktuf hukum ataf mengikuti maktuf hukum maktuf mengikuti maktuf alaih jatuh pada kalimat berhukum kufan maka kufan layak dan kufannya kasrah karena isim mufrad komisi mufrad maklum wa taf ghairi matuf hukum matuf mengikuti matuf alaih jatuh pada kalimat berhukum kufan maka kufan layak dan kufannya kasrah karena isim mufrad komisi mufrad maklum. Bima sebagai isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar itu sebagai mudhaf ilaih. Waw ibtida qatlu sebagai mubtada mana mubtada rafa tanda hukum mubtada. Naam. Hukum mubtada rafa tanda rafanya dhamma karena ya isim mufrad hukum isim mufrad maklum. Zulman sebagai hal hukum hal nasab tanda nasabnya fatha
karena ia isim mufrad atau isim mufrad maklum. Akbaru sebagai khobar. Khobar, hukum khobar rafa dan rafa dhammah karena ia isim mufrad atau isim mufrad maklum. Akbaru sebagai mudhaf, al-kabairi sebagai mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih hukum mudhaf ilaih qafat dengan sebab mudhaf, tanda qafatnya kasrah karena jamak taksir. Hukum jamak taksir dirafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Ba'da sebagai zaraf, kufri sebagai mazruf. Wow, belum selesai. Urutannya i'rab, hukumnya, tandanya, alasannya. I'rabnya mazruf, hukumnya hukumnya kufat. Khafat dengan zaraf. Nah, tandanya kasrah. Alasannya Isim mufrad. hukum isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Nah, Wow, tidak. tidak. Bi huruf jar, qawadi sebagai qawadi majrur dengan sebab B. Hukum jar qafat dan qafat. Hukum majrur, hukum majrur. Hukum majrur qafat, tanda qafatnya kasrah karena ia isim mufrad. Kau isim mufrad maklum. Awi rabataf, Jumlah jar majrur. Jumlah jar dan majrur. jumlah jar dan majrur jatuh sebagai Sebagai waw huruf apa? atau tidak. Setelah huruf tidak apa? Jar Setelah huruf tidak apa i'rabnya? mubtada. Jumlah jar majrur. Jumlah jar majrur jatuh sebagai mubtada. Mubtada secara isim ma'rifah enggak boleh jumlah. Sekarang jumlah. Mubtada enggak pernah jumlah. Jumlah jar majrur. Jumlah jar majrur jatuh sebagai Khabar muqaddam. jumlah jar majrur jatuh sebagai khabar muqaddam. Nah, au Rahtaf, au fi sebagai maksuf. Hukum maksuf yang maksuf lainnya yaitu pada kalimat hukum kofat maka kofat lainnya kofatnya kasrah karena ia isim mufrad dan isim mufrad maklum. La nafi Nabaqah sebagai fi'il mudhari', hukum fi'il mudhari' matur mutan alif. hukum fi'il mudhari' dulu. Hukum mudhari' rafa. Kenapa rafa? Karena tidak dimasuki. Karena tidak dimasuki dengan amil jazam dan amil wasif. Nah, tanda rafa. Tanda rafanya dhamma. Mana domanya? Tanda dia sampai akhir. Masya Allah, mana domanya? Tabaqo, mana domanya? Mana domanya? Mana ya? Tabaqoi lah ya. Ini tabaqo.
Dibuang lah. Ditakdirkan dhamma muqaddarah, takdirkan di atas, Dhamma muqaddarah di atas. Jangan lihat di loteng, lihat di tulisan. Tanda rafa itu ada di huruf paling ujung. Apa huruf paling ujung? Ya. Coba baca. Tabaqah. Apa huruf paling ujung? Ya. Coba baca. Alif. Antum bilang iya, baca tabaqah. Alif. Dibina tanda rafa dhamma ditakdir atas alif karena Hukum muta'alif. hukum fi'il mudhari' muta'alif. Hukum fi'il mudhari' muta'alif di rafa dengan dhamma muqaddarah, di nasab dengan nasab fathah muqaddarah. Dijazam dengan kasrah. Sejak kapan pula fi'il mudhari' ada kasrah? Dijazam dengan sukun muqaddarah. Dijazam dengan Ya muqaddarah. dijazam dengan buah akhir. Tugasnya Marfa fa'il saja. fa'ilnya Fa'ilnya mutabalatun. baca baik, baca yang bagus. Mutolaba. Mutolaba bukan mutobala. Mutolabatun. Terus Hukum fa'il rafa, dan rafa'nya dhamma. Naik semufrad, atau semufrad malam. Akhrawiyatun sebagai naat. Hukum naat rafa'nya dhamma. mana ada hukum na'an rafa? Hukum na'an Yang itu mengikuti mad'ud. Terus agak cepat. Na'am ikuti mad'ud di naat kepada kalimat rafa ke rafa'laya. Dan rafa'nya dhamma. Kena isim mufrad malam. Babul jinayah yang kemarin baru selesai rubuk munakahat, sekarang masuk rubuk terakhir, rubuk jinayah. Babul jinayah, bab kriminal. Min qatlin berupa membunuh, wa qat'in memotong anggota tubuh, wa ghairihima dan selain keduanya, melukai, mematahkan, memecahkan. Wal qatlu zulman akbarul kabairi, membunuh secara zalim itu adalah yang terbesar dari dosa-dosa besar. Ba'dal kufri, setelah kufur. Jadi dalam hadis Nabi sabdakan akbarul kabair isyraku billah wal qatal. Jadi dosa besar yang paling besar itu adalah pertama mensekutukan Allah, yang kedua membunuh. Maka disebutkan di sini membunuh secara zalim akbarul kabair, dosa terbesar dari beberapa dosa besar, disebutkan oleh Imam Zahabi, yaitu 70. Kitab nanti yang kedua, ba'dal kufri, setelah kufur. Titik. Seolah-olah kan huruf ataf itu, padahal itu adalah huruf ibtida. Wa bil qawadi wal afwi, dan dengan hukum kisos atau dimaafin oleh keluarga korban, la tabqa,
tidak tersisa mutalabatun ukhrawiyah, tuntutan di akhirat. Apabila seseorang melakukan pembunuhan lalu dia dibunuh, maka di akhirat nggak ada hukuman lagi. Lalu dia dimaafkan oleh keluarga korban sehingga dia mesti membayar fidyah, maka dia tidak ada hukuman di akhirat. Tapi kalau dia membunuh di dunia, diyatnya belum dibayar, qisas tidak berlaku, maka hukumnya sampai ke akhirat. Jadi salah satu tujuan qisas itu adalah menyelesaikan hukuman akhirat di dunia. Jadi dengan qisas atau maaf, la tabqa, tidak tersisa hukum ukhrawi. Wal fi'lu muzhik salah satu. Perbuatan yang menghilangkan nyawa terbagi tiga macamnya. Fi'lu, perbuatan muzhik, menghilangkan nyawa, salah satu ada tiga macam. Pertama amdun, sengaja. Yang kedua syibhu amdin, mirip sengaja. Yang ketiga khat'un, tersalah. Jadi pembunuhan ada tiga macam. La qisasa illa fi amdin, tidak ada hukum qisas kecuali pada pembunuhan sengaja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, itu berlaku pada pembunuhan sengaja. Bi khilafi subhatin wal khata'i, dengan sebalik pembunuhan serupa sengaja dan tersalah. Nah, sekarang coba antum lihat dengan pandangan nahwu. Kalimat subhatin dengan wal khata'i. Bi khilafi subhatin, ada alif lam atau enggak? Enggak ada. Kemudian maktufnya wal khata'i, beralif lam. Nah, kok ditulis beda? Kenapa enggak ditulis bi khilafi subhati wal khata'i? Kenapa bi khilafi subhatin wal khata'i? Yusuf. Oh, syibhi. Capek ngurus kitabnya nih. Kitab apa? Syibhi. Nah, tak mahal begitu, banyak salah. Oke, kalau gitu nggak ada pertanyaan. Bi khilafi syibhihi wal khata'i, dengan sebalik serupanya sengaja dan tersalah. Jadi kalau ada salah baca, antum kasih tahu. Ini kitab banyak kekeliruannya. Wahwa, apa itu pembunuhan sengaja? Wahwa, dan dianya pembunuhan sengaja adalah qasdu fi'lin zulman, bertujuan melakukan secara zalim. Qasdu fi'lin, bermaksud berbuat, bersengaja berbuat, atau bermaksud berbuat secara zalim. Wa aini syakhsin, dan bermaksud kepada sosok tertentu. Aini syakhsin itu idhofah sifat pada mausuf, harusnya adalah syakhsin ainin, sosok tertentu, tapi ditulis aini syakhsin, ain sosok, yakni manusia, yakni manusia. Iz, karena lau qasada syakhsan, jikalau dia bermaksud, jikalau dia bertujuan kepada sosok,
zannahu zabiyan, dia menduga akannya sosok akan kijang. Zannahu, dia mengira akannya sosok akan kijang. Fabana insanan, ternyata terbukti sosok itu adalah manusia. Karena khata'an, adalah pembunuhannya dianggap tersalah. Adalah pembunuhannya dianggap tersalah. Kemudian dia bertujuan bima yaktulu, dengan sesuatu yang bisa mematikan. Jadi bima yaktulu di sana dengan sesuatu yang mematikan. Ghaliban, pada kebiasaan. Jarihan kana, melukai adalah perbuatan tersebut. Jarihan kana, melukai adalah perbuatan tersebut. Contoh, gharzi ibratin, menancapkan jarum, bimaktal, di anggota atau di tempat yang mematikan. Menancapkan jarum, menusukkan jarum di tempat yang mematikan. Mana contoh tempat mematikan? Dimag, pelipis. Nah, di sini. Kemudian ainin, mata. Kemudian khasiratin, khasirah, pinggang. Pinggang maksudnya itu bagian lambung kiri dan kanan. Kemudian ihlil, lubang zakar. Kemudian masanatin. Nah, masanatin, apa itu? Itu ihlil. Hah? Maudi'ul maudi'ul walad, tempat anak. Tempat anak. Berarti di perempuan. Kemudian ijan. Nah, ijan ma bainal khasyah wad dubur, anggota tubuh antara unsain, khasyah. Khasyah itu buah zakar, dan dubur itu ijan. Nah, itu tempat-tempat yang mematikan, walaupun dengan jarum itu bisa mati. Aula, atau tidak melukai. Mana contoh tidak melukai? Tajwi'in, membuat lapar. Nah, membuat lapar. Wasihrin, dan sihir. Titik. Itu definisi pembunuhan sengaja. Ada 3 kategori. Pertama, qasdu fi'lin, memang dia niat melakukannya secara zalim. Yang kedua, memang ditujukan kepada orang. Kalau dia bertujuan ke kijang tapi kena orang, dia anggap itu adalah binatang buruan, tapi ternyata setelah ditembak dilihat ternyata manusia, maka itu masuk kategori tersalah. Nah, ketika dia melakukan aksi pembunuhan secara sengaja, kemudian ditujukan kepada sosok tertentu dan menggunakan alat yang mematikan. Alatnya mematikan. Alat mematikan itu baik mengeluarkan darah kesannya atau tidak mengeluarkan darah.
Walaupun alat mematikan itu benda kecil seperti jarum, kalau ditusukkan ke tempat-tempat yang menurut dokter itu cepat menghilangkan nyawa, seperti yang disebutkan di sini, di pelipis, di mata, di pinggang, di ihlil, di masana, di ijan, itu semuanya kalau dengan jarum pun tetap akan cepat orangnya mati. Begitu juga tajwid. Ini contoh yang tidak mengeluarkan darah. Diikat seseorang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Itu juga dianggap pembunuhan secara sengaja. Begitu juga datang ke tukang santet, disihir, disantet, itu juga dianggap pembunuhan secara sengaja, maka hukumnya adalah qisas. Wa qasduhuma bighairi mubtada, bermaksud kedua-duanya, bersengaja kedua-duanya. Dua apa? Pertama fi'li, bersengaja melakukannya. Yang kedua saksi, bersengaja kepada sosoknya. Dia bukan menganggap itu kijang, memang dia tahu itu orang, tetapi bighairi, dengan selainnya, selain ma yaqtulu waliban, sesuatu yang mematikan pada kebiasaan. Nah, shibhu amdin itu adalah pembunuhan mirip sengaja. Itu adalah pembunuhan mirip sengaja. Seperti seorang guru merotan pelajar. Nah, guru itu melakukan secara sengaja. Yang kedua, pelajarnya itu tahu tuh orang bukan hewan, tapi alat yang digunakan tidak mematikan, hanya rotan, hanya kain, hanya tali, tapi efeknya meninggal. Maka itu dianggap kategori pembunuhan mirip sengaja. Sawaun kutila atau kotala, kotala kathiran am nadiran, bersamaan apakah mematikan ia perlakuan, apakah mematikan ia alat, kathiran sering, am nadiran atau jarang. Apakah alat itu mematikan, sering mematikan, au nadiran atau jarang, tapi tidak pasti mati. Misalnya tangkai sapu dipukul di betis. Nah, itu apakah pemukulan tangkai sapu di betis itu efeknya mati atau jarang mati? Jarang. Atau dipukul di punggung, tapi pasti nggak mati. Nah, pasti nggak mati. Biasanya nggak mati. Cuman kalau kasiran, qatala kasiran, apakah dia alat tersebut bisa mematikan, pemukulan tersebut sering menyebabkan mati atau tidak sering menyebabkan mati, maka hukumnya sama. Contoh, darbatin yumkinu adatan ihalatal halak alaiha, seperti pukulan yang memungkinkan pada kebiasaan ihalatul halak, menempatkan kematian atasnya pukulan. Nah, seperti pukulan yang mungkin menempatkan mati atau menisbatkan mati kepada pukulan tersebut pada kebiasaan. Seperti menampar seseorang. Bisakah mati dinisbahkan ke tamparan? Bisa.
Nabi Musa menampar suku Kipti sampai mati. Bisakah rotan itu menyebabkan mati? Hah? Bisa? Bisa kita nisbahkan mati gara-gara dipukul rotan? Bisa. Tapi mana lebih sering mati karena ditampar daripada karena dirotan? Belum terdengar ya? Belum terdengar ada yang kena tampar mati, kena rotan mati. Berarti posisinya adalah nadiran, jarang. Mana kira-kira yang menurut antum dia kebiasaannya gak mematikan, tapi sering terdengar kalau dibuat begitu orangnya bisa mati? Mungkin ditendang. Nah, ditendang. Biasa kalau orang ditendang tuh nggak mati. Tendangan itu biasanya nggak menyebabkan mati. Tapi ada juga yang menyebabkan mati. Mana lebih sering korban tendangan daripada korban tampar yang sering mati? Korban ditendang. Lihat bahasa kitabnya, qatala katsiran. Jadi sikap atau alat yang digunakan, apakah itu kaki atau tinju, itu menyebabkan mati sering atau jarang menyebabkan mati. Yang penting bisa kita kaitkan, menurut hukum adat bisa kita kaitkan penyebab mati itu karena tindakan tersebut. Nah, penyebab mati itu karena tindakan tersebut. Tapi ketika ada kira-kira yang sedang main-main dalam sholat, kita pukul pakai kain di pantat dia, tuh mati. Nah, bisa nggak dinisbahkan mati ke pukulan kain itu? Bisa? Bisa? Logika bisa? Tidak bisa. Maka kalau tidak bisa, itu tidak boleh dikatakan kategori pembunuhan. Nah, lihat ke depan, bi khilafiha binahwi qalamin, dengan sebalik memukulnya dengan seumpama pena. Dengan sebaliknya mukul yang seumpama pena. Au ma'akhifatiha, atau beserta ringannya pukulan, jiddan ringan sekali. Bahadar, maka itu sia-sia. Sia-sia itu tidak perlu dibayar. Nah, nggak perlu dibayar. Kita rotan di tangan, memang pakai rotan, cuma pukulnya pelan sekali, tak gitu, mati dia. Itu tidak bisa dinisbahkan itu pembunuhan tersalah itu. Pembunuhan serupa sengaja itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak mungkin mengkaitkannya mati ke pukulan tadi. Nah, cantik setoran tahfiz, hafalan. Kemudian nggak lancar-lancar, diambil pena oleh gurunya, dipukul di kepala, tak, mati. Itu pembunuhan nggak? Kena dia? Tidak. Nah, itu hadar namanya. Hadar itu tidak ada hukumannya. Dia tidak ada qisas apalagi. Khair. Bisa dipahami? Jadi pembunuhan serupa sengaja adalah pembunuhan dengan dua dilakukan sengaja, perbuatannya sengaja, orangnya disadari itu manusia, tapi alat yang digunakan pada kebiasaannya tidak bisa membunuh, tidak mematikan. Nah, kadangkala bisa mematikan, tapi biasanya tidak. Sehingga pukulan yang dilakukan itu yang berakhir dengan kematian, secara logika, secara kebiasaan itu bisa kita kaitkan dengan pukulan itu. Itu syaratnya. Itu makna kalimat yumkinu adatan ihalatul halak alaiha. Mungkin menurut perhitungan kebiasaan
mengkaitkan, menempatkan mati kepada pukulan itu, maka dianggaplah tersalah, serupa sengaja. Dengan sebalik pukulan menggunakan pena atau pukulan ringan, jiddan ringan sekali, fahadarun, itu pembunuhan hadar, pembunuhan yang tidak ada konsekuensi hukumnya. Titik. Walau waraza ibratan bighairi maktalin, jikalau menusukkan ia seseorang akan jarum di tempat yang tidak rawan kematian, bighairi maktalin, di selain tempat rawan mati, contoh al-yatin di pinggul. Nah, nusuk jarum di pinggul itu nggak akan menyebabkan mati. Biasa dokter juga suntiknya di situ. Kemudian di paha, wa ta'allama, dan menderita ia si korban, hatta mata, sehingga berakhir mati. Fa'amdun, itu dianggap pembunuhan sengaja. Kenapa sengaja? Karena dia lakukan secara sengaja. Alat yang digunakan pada kebiasaan bisa mematikan, dan dia sadar melakukannya itu sama manusia, tapi dia lakukan juga, anggapannya tidak menyebabkan mati, karena dia tusuk di tempat yang biasanya tidak menyebabkan mati, yaitu di pinggul, yaitu di paha. Tapi karena penyebab tersebut korban menderita sampai mati, maka si yang menusukkan jarum dianggap telah melakukan pembunuhan sengaja. Wa illam yazhar atharun, walaupun tidak nampak bekasnya, walaupun tidak nampak bekasnya, maaf salah, lam waw syarat. Wa illam yazhar atharun wa mata halan fashibhu amdin, dan jika tidak nampak bekasnya dan mati ia korban pada saat itu juga, fashibhu amdin, maka hukum pembunuhan itu adalah serupa sengaja. Nah, ditusuk jarum di paha, kemudian orangnya mati, langsung mati di tempat. Ketika dicek bekas jarumnya nggak nampak, kayak digigit semut aja, tapi orangnya mati, maka pembunuhannya masuk kategori sibuhu amdin. Kenapa sibuhu amdin? Kenapa? Kenapa? Karena dia menggunakan alat jarum di tempat yang tidak biasanya berakhir dengan kematian. Walau habasahu ka'an aghlaqa baban alaihi wa mana'ahu at-ta'ama wasyaraba aw ahadahuma wa talaba lidzalik hatta mata ju'an aw atasan, fa in maddat muddatun yamutu mislu fiha ghaliban ju'an aw atasan fa amdun li zuhil qasdil ihlaki bih. Jikalau seseorang menahan, jikalau seseorang mempenjarakan akan seseorang yang lain, contoh aghlaka baban alaih, seperti bahwa dia menguncikan pintu, seperti bahwa ia mengunci pintu alaih, di atas seseorang tersebut, wa mana'ahu, dan ia menghalangi, mencegah orang tersebut, ta'ama wasyaraba, makanan dan minuman, atau ahadahuma, salah satu keduanya, nggak boleh makan oleh dia atau nggak boleh minum, dan dia juga mencegah tolaba lidzalik, meminta untuk itu, sehingga korban dia ikat mulutnya,
sehingga dia tidak bisa bersuara minta makan atau minta minum. Hatta mata, sehingga matilah korban ju'an karena lapar, au atosan atau karena haus. Itu niscaya. Itu belum ada hukumnya itu baru kasusnya. Nah, hukumnya apa? Apakah itu pembunuhan sengaja atau serupa sengaja? Maka penjelasan hukum ke depan disebut dengan fatafri'. Fa in madat muddatun, maka jika telah berlalu masa, yamutu misluhu fiha, yang bisa meninggal semisilnya korban padanya masa tersebut, ghaliban pada kebiasaan, ju'an au atasan karena haus atau lapar, fa'amdun, maka hukum pembunuhannya adalah sengaja. Li zuhuri qasdil ihlak bihi, karena nampak tujuan membunuh dengan cara tersebut. Karena nampak tujuan membunuh atau kesengajaan membunuh dengan hal tersebut. Sudah paham? Bisa dipahami? Ada dua contoh. Ketika seseorang dihalangi makan dan minum, dihalang untuk minta bantuan, diikat tangan dan kakinya, ditutup mulutnya, tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam masa 2 hari meninggal dunia. Apakah pembunuhan itu sengaja atau bukan? Sengaja atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Hah? Oke. Biasanya manusia bertahan hidup tanpa makan dan minum itu berapa lama? Nggak tahu juga kita. Itulah ilmu fikih itu yang harus lengkap begitu. Seseorang tidak makan dan minum maksimal bisa bertahan hidup 1 minggu. Khair, itu kata dokter. Maka ulama fikih katakan kembalikan kepada ahli terkait. Berarti kata ahli terkait, manusia bisa bertahan hidup seminggu tanpa makan dan minum. Jadi kalau ada orang yang di penjara, orang yang ditahan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum 3 hari 3 malam lalu mati, maka pembunuhan itu sengaja atau bukan? Hah? Sengaja bukan? Secara umum tidak boleh dianggap sengaja. Kenapa? Karena masanya belum berlalu. Masa yang kemungkinan mati di masa tersebut. Tadi kita lihat seminggu seseorang bisa hidup nggak makan dan minum. Tapi kalau seminggu ditahan mati, maka orang itu dianggap pembunuhannya sengaja. Nah, yang tadi itu bagi siapa? Hah? Bisa bertahan hidup seminggu bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Bukan seluruh manusia. Lihat di kitab, misluh, yamutu misluh, berlalu masa yang meninggal semisil orang itu di masa tersebut. Yang tadi itu orang kuat lah, laki-laki yang usia masih muda,
Tapi kalau kakek-kakek 60 tahun ditahan tidak makan dan minum bisa hidup seminggu, itu nggak mungkin. Nah, kalau untuk kakek-kakek katakanlah 5 hari. Nah, sementara yang ditahan itu memang kakek-kakek mati dalam masa 5 hari, dan kakek-kakek biasa bertahan 5 hari, berarti pembunuhannya sengaja. Yang ditahan itu adalah penyakit, orang sakit kronis bisa bertahan 3 hari, mati dalam masa 3 hari, berarti sengaja. Yang ditahan nggak makan dan minum itu adalah bayi usia 2 tahun, 2 hari 2 malam nggak kasih makan, bisa mati. Dan mati dalam masa 2 hari 2 malam, maka dia dianggap pembunuhan sengaja. Maka perlu yamutu mislu, sesuai dengan orang yang ditahan. Jadi pemberitahuan tadi bisa bertahan seminggu itu umumnya manusia sehat tanpa terkendala apapun. Nah, lihat pembahasannya ke depan. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafi halil mahbus waz zamani. Berbedalah demikian masa bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum dengan berbedanya keadaan orang yang ditahan. Dengan berbedanya keadaan orang yang ditahan dan berbedanya masa. Kalau ditahan tidak makan dan minum di Indonesia, mungkin lebih lama hidupnya ketimbang ditahan gak makan diminum di daerah musim panas. Maka perlu dalam memutuskan ini kepada dokter pakarnya. Dokter pakarnya kita serahkan kepada mereka. Ini orang ditahan sudah 4 hari, Pak. Nah, kira-kira dalam 4 hari itu orangnya bisa bertahan hidup tanpa makan minum atau tidak? Maka dibawalah jenazah itu ke dokter. Lalu dokter mencek kesehatan daripada jenazah tersebut, mencek usia daripada korban tersebut, kemudian mencek tempat di mana penahanannya, kemudian panas dingin itu apa namanya, suhu ruangannya. Nah, kalau sekiranya mati di jam standar, di jam wajar, maka pembunuhannya sengaja. Tapi kalau matinya di bawah waktu standar, maka pembunuhannya serupa sengaja. Nah, kuwatan wa harran, dilihat dari sisi kuat dan lihat pada sisi panas. Wa haddal atibba'u al-ju'al muhlik ghaliban bi isnaini wa sab'ina sa'atan muttasila. Dan memberi batasan oleh para dokter, memberi batasan oleh atibba, para tabib, akan lapar yang mematikan, lapar yang membinasakan pada kebiasaan, itu dengan jangka 2 dan 70. Isnai wa sab'in sa'ah, 72 jam muttasilah yang bersambung. 72 jam yang bersambung. Kita nggak pakai Google. Udah ada ketetapan daripada dokter sebelumnya. Jadi 72 jam itulah masa bertahannya manusia tanpa makan. Kelaparan yang bisa menyebabkan kematian itu kelaparan setelah 72 jam. Fa'ilam tandi maddatul mazkura wa mata bil ju', maka jika fa'ilam, ya, fa'ilam bukan fa'im, fa'ilam, maka jika tidak berlalu atau belum berlalu masa yang telah disebutkan, yaitu 72 jam, wa mata, dan mati ia korban dengan sebab lapar,
dan mati ia korban dengan sebab lapar, maka bagaimana hukum pembunuhannya? Belum juga bisa diponis. Tafriq kembali. Fa illam yakun bihi ju'un, maka jika tidak ada bersamanya korban itu lapar, au atasun atau haus, sabik yang mendahuluinya, pasibuhu amdin, maka itu adalah pembunuhan serupa sengaja. Nah, maka itu adalah pembunuhan serupa sengaja. Titik. Fayajibu nisfu diyatih, maka wajib setengah diatnya pembunuhan serupa sengaja, lihusulil halaki bil amroini, karena hasil mati dengan sebab dua perkara. Maka wajib setengah diatnya pembunuhan serupa sengaja karena hasil kematian dengan sebab dua perkara. Kayaknya ada kalimat yang hilang sehingga pemahamannya terputus. Nah, kalau boleh kita sambung. Pembahasan adalah tentang korban yang ditahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, korban yang mati karena dipenjara, karena ditahan, sehingga tidak boleh makan dan minum. Hukumnya bagaimana? Kalau sekiranya kematiannya setelah lewat 72 jam, maka pembunuhannya adalah sengaja. Kalau kematiannya terjadi di bawah 72 jam, maka sekalau dia sebelum dipenjara kenyang posisinya, ketika dipenjara posisinya bukan kehausan, jadi dia dipenjara dalam keadaan kenyang, dalam keadaan lepas dahaga, kemudian ditahan 2 hari mati, maka pembunuhannya adalah serupa sengaja dan wajib diat total. Wajib diat total. Tapi apabila ketika di penjara memang dia sudah lapar, ketika di penjara memang dia sudah haus, sehingga di penjara, ditahan 2 hari dia mati, maka wajiblah setengah diat. Kenapa setengah diat? Karena penyebab kematiannya 2 perkara. 1, lapar, iya karena dia sendiri lapar sebelumnya. Yang kedua, laparnya bersambung karena dipenjara oleh orang zalim. Nah, itu kira-kira lafaz yang hilang. Fayajibu nisfu diyati, wajib setengah diat. Arti setengah itu tidak mesti dibagi 2, dipersentase, karena hasil kematian yang 2 hal. Apa maksud dipersentase? Kematian karena lapar kata dokter berapa jam? 72 jam. Sementara dia mati dalam waktu 48 jam. Nah, 48 jam. Dan dia sebelum dipenjara memang sudah lapar. Berarti yang wajib dibayar oleh orang zalim berapa diatnya? Berapa? 2/3. Nah, karena kematian total 3 hari. Nah, lapar yang mematikan itu 3 hari. Sementara 2 hari karena dipenjara, dan 1 hari sebelumnya karena dia sendiri. Berarti dia dibagi 3. Tapi kalau dia mati di penjara setelah 1,5 hari dan dia sudah lapar sebelumnya, maka dibagi 2.
Tapi kalau 1 hari di penjara langsung mati karena lapar dan haus, dan dia memang sudah lapar sebelumnya, maka bayar diat hanya 1/3 saja. Karena 2 hari itu sebab kelaparan sebelumnya, enggak ikut campur orang zalim. Itu maksud nisfu dia. Nisfu itu bukan bagi 2, tapi persentase kematian besarnya kemana? Apakah karena lapar dalam penjara atau karena lapar sebelum di penjara? Nah, wa mala Ibnu Imadin fi man asyara li insanin bisikinin takhwifan lahu fasaqatat alaihi min ghairi qasdin ila annahu amdun mujibun lil qawad. Cenderung pendapat Imam Ibnu Imad, Imad itu ada alif lam, berarti ada din ujungnya, Imaduddin. Nah, cenderung pendapat Imam Ibnu Imaduddin fiman pada seseorang asyara yang dia menghunuskan, yang dia menodongkan li insanin kepada orang lain bisikin dengan pisau, takhwifan lahu karena tujuan menakut-nakuti, tujuan mengancam atau tujuan menakut-nakuti baginya orang tersebut. Fasaqatat, lalu jatuhlah pisau itu atasnya seseorang. Jatuh ia pisau atasnya seseorang dari tanpa tujuan, enggak ada tujuan. Kemana Imam Ibnu Imaduddin cenderungnya? Ila itu mutalak kepada mala, cenderung Imam Ibnu Imaduddin dalam kasus tersebut kepada annahu amdun, sesungguhnya itu adalah pembunuhan sengaja, mujibul lil qawad, mewajibkan qisas. Antum tulis ila mutalak kepada mala. Itu sebabnya, nah, orang-orang tua kita marah sekali kalau ngancam-ngancam pakai pisau. Katanya nanti dilaluin setan. Nah, itulah yang terjadi di kasus ini. Dia ngancam orang, pengen merampok, tapi nggak sengaja ketusuk orang itu, mati jadi. Oh maaf, sangat sengaja nusuk. Niat saya cuma ngancam tadi. Nah, kira-kira itu pembunuhan sengaja atau serupa sengaja? Kata Imam Imaduddin, Ibnu Imaduddin, itu adalah sengaja, wajib qisas. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, fihi nazrun, dalam hal ini ada kritikan, dalam hal ini ada pandangan yang lain. Nah, itu nggak boleh langsung diponis sengaja. Li'annahu, karena sesungguhnya lam yaqsid ainah, dia tidak bermaksud ainnya, dia tidak bermaksud dengan ainnya. Ainnya kembali kemana? Ai musyara ilaih, dia tidak bermaksud kepada ainnya, orang yang ditodongkan kepadanya, bil alah, dengan alat. Fal wajhu, maka satu pendapat mengatakan annahu ghairu amdin, sesungguhnya itu bukan sengaja. Sesungguhnya pembunuhan tersebut bukan sengaja. Intaha, habis ia perkataan Syekhuna. Khair. Tambihun, yajibu qisasun bisababin kamubasharatin, fayajibu ala
mukrahin bighairi haqqin bi an qala uqtul haza wa illa laqtulannak faqatala wa alal mukrihin aidan wa ala mukrihin aidan. Wajib hukum qisas dengan sebab. Wajib hukum qisas dengan sebab. Contohnya mubasyarah. Mubasyarah itu maknanya bertindak langsung. Maka wajib hukum qisas terhadap orang yang dipaksa tanpa hak. Wajib hukum qisas terhadap orang yang dipaksa tanpa hak, dengan bahwa seseorang berkata kepadanya, uqtul haza, bunuh olehmu orang ini. Wa illa, jika tidak, la aqtulannak, sungguh benar-benar saya akan bunuh kamu. Karena dia dipaksa membunuh orang lain, faqatalah, lalu dia bunuhlah orang tersebut. Maka orang yang membunuh orang lain walaupun karena dipaksa, wajib hukum qisas. Kenapa? Kenapa? Karena dia mubasyarah. Nah, karena dia bertindak langsung. Nah, begitu juga wajib hukum qisas dengan sebab. Apa maksud dengan sebab? Wa ala mukrihin aidan, wajib juga qisas terhadap orang memaksa juga. Kenapa orang memaksa juga wajib qisas? Karena dia menjadi penyebab terjadinya pembunuhan. Nah, jadi ada dua penyebab qisas. Satu, karena dia penyebab terjadinya pembunuhan. Dua, karena dia pelaku langsung pembunuhan. Maka ketika ada seseorang memaksa orang lain membunuh seseorang, maka sang pemaksa kena hukum qisas karena dia adalah sebab terjadinya pembunuhan. Maka orang dipaksa kena hukum qisas karena dia bertindak langsung dengan pembunuhan. Jadi ada dua, sabab mubasyarah. Wa ala man dayyafa bimasmum, juga wajib hukum qisas terhadap seseorang yang menjamu dengan makanan beracun. Man dayyafa bimasmumin, seseorang yang menjamu dengan makanan beracun. Yaqtulu waliban, yang mematikan ia racun pada kebiasaan. Ghaira atau ghairi mumayyizin, yang tidak bisa dibedakan. Yang tidak bisa dibedakan. Titik. Fa in dayyafa bihi, maaf salah. Nah, ghaira mumayyizin, yang menjamu orang yang tidak mumayyiz. Saya ulang kembali, salah terjemah. Wa ala man dayyafa bimasmumin, juga wajib hukum qisas terhadap seseorang yang menjamu dengan makanan beracun. Yaqtulu ghaliban, yang membunuh ia racun pada kebiasaan. Siapa yang dijamu? Ghaira mumayyiz, anak yang belum mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz. Itu kena hukum qisas. Fa in dayyafa bihi mumayyizan, maka jika dia menjamu
dengan makanan beracun akan orang yang mumayyiz, sudah bisa membedakan antara baik dan jelek. Audassahu, atau dia menutupi akannya racun fi ta'amihi al-ghalib, pada makanannya mumayyiz yang biasa. Yang biasa akluhu min, makannya mumayyiz darinya makanan. Fa'akalahu, lalu mumayyiz itu memakan akannya makanan jahilan, karena tidak tahu adanya racun. Fasibhu amdin, maka itu dianggap mirip sengaja, pembunuhan mirip sengaja. Fayalzamuhu diyatuh, maka wajib kepadanya si yang meracuni oleh diatnya mumayyiz. Wala qawada, tidak ada hukum qisas. Kenapa tidak ada hukum qisas? Litanawulihi at-ta'ama bikhtiyari, karena memakannya si mumayyiz akan makanan tersebut dengan pilihannya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Nah, bisa dibedakan. Pertama apa? Ada enggak kontribusi daripada korban dalam terjadinya pembunuhan tersebut? Kalau enggak ada, seperti anak yang belum mumayyiz, anak yang belum bisa membedakan antara baik dan jelek, anak yang belum bisa meneliti apa yang mesti dimakan, anak yang belum waspada dengan makanan yang dihidangkan. Kalau seperti itu kasusnya, usianya belum cukup untuk dibebani membedakan yang baik sama yang jelek, maka kalau anak itu diracun, pembunuhnya mutlak salah 100%, sehingga hukum qisas. Tapi apabila yang dijamu dengan makanan beracun itu orang yang sudah mumayyiz, bahkan orang yang sudah balik, orang yang sudah berakal, makanan racun itu ditaruh di makanan yang secara pengetahuan dia itu orang diracun biasanya makan makanan itu. Nah, maka susah ditebak tuh santri. Santri kalau mau meracunnya, racunnya semua makanan baru kena. Begitu. Hah? Tapi kalau orang tertentu tidak. Bapak itu hobinya apa ya? Sukanya apa? Kalau goreng tape dia nggak suka, donat dia nggak suka, dia sukanya tauisi. Akhirnya diracunlah dalam tauisi tersebut. Kemudian si bapak itu makan, dia nggak tahu itu beracun, maka yang meracuni dikisah nggak? Kisah nggak? Kisah nggak? Tidak. Kenapa? Sibhu amdin, itu mirip sengaja. Kenapa? Karena orang mumayyiz tadi memakan makanan itu atas keinginan sendiri, kan dia yang ngambil tuh. Nah, dia pilih tawisi karena itu tahu kesukaannya, itu yang beracun, kan mati dia. Maka yang meracun tidak dikisos. Kenapa? Saya tidak menguasai makan racun semuanya. Yang saya kasih racun cuma tauisi. Dan saya tidak nyuruh bapak itu makan tauisi. Dia kan ngambil sendiri karena gara-gara keinginan dia. Cuman saya tahu dia pasti ngambil yang itu. Nah, maka dianggap pembunuhan sibhu amdin. Itu kalau racunnya mematikan. Tapi kalau racunnya tidak sampai kepada target mematikan, pada kasus pertama tidak ada qisas.
Nah, walaupun yang dijamu anak yang belum memayis tapi racunnya tidak mematikan, maka tidak ada qisas. Itu sebuah amdin juga. Nah, kita kembalikan pada ahli kimia. Itu bisa mematikan atau tidak. Baygon itu mematikan nggak pada kebiasaan? Nggak kan? Nggak kan? Coba dulu deh. Nah, kita lihat ke ahli kimia, tanya ke dokter, ini untuk manusia mematikan atau enggak? Sama dengan racun tikus. Bagi manusia itu enggak mematikan, mempening-pening aja deh. Bagi tikus itu mematikan, manusia tidak. Seperti orang semprot itu hama padi, itu kan racun. Semprot nggak pakai masker, hamanya mati. Tukang semprotnya batu-batu. Nah, sekarang dikasihlah obat semprot itu untuk minuman seseorang, mati dia. Dicek racunnya, ternyata cuman semprot padi. Apakah yang meracuni dikisos? Hah? Tidak. Kenapa? Karena racun yang digunakan la yaqtulu ghaliban, tidak membunuh pada kebiasaan. Dia redaksi kitabnya masmumin yaqtulu. Nah, racun yang mematikan menurut biasanya. Titik. Dalam satu pendapat itu qisas. Nah, ini pendapat kedua. Kalau ketemu qaulin berarti pendapat Imam Syafi'i. Kalau ketemu wajihin itu pendapat murid. Wa fi wajihin dalam satu pendapat. Wa fi qaulin menurut satu pendapat. Artinya pendapat sama. Tapi kalau qaulin itu adalah Imam Syafi'i yang punya, kalau wajihin itu menunjukkan pendapat murid. Jadi pendapat kedua Imam Syafi'i mengatakan wajib qisas. Kenapa wajib qisas? Li taghririhi, karena menipunya orang yang meracuni. Wa fi qaulin menurut satu pendapat lagi la syai'a. La syai'a, enggak wajib apa-apa. Qisas enggak wajib, diyat enggak wajib. Kenapa? Tagliban lil mubasyarah. Karena kita beratkan hukum kepada mubasyarah, yang bertindak langsung. Siapa yang bertindak langsung terhadap kematian bapak itu? Hah? Siapa yang bertindak langsung terhadapnya? Kan dia yang bertindak langsung. Nah, pendapat ketiga mengatakan enggak ada apa-apa. Diyat enggak ada, qisas enggak ada. Kenapa? Karena qisas itu karena mubasyarah. Nah, terlibat langsung dalam pembunuhan. Sementara yang meracun tidak terlibat langsung dalam pembunuhan. Dia cuma membubuhi racun dalam makanan. Yang meracuni orang yang keracunan itu adalah dia sendiri memasukkan tahu isi ke mulutnya. Oke. Titik. Wa alaman alqa fi ma'in mughrikin la yumkinuhu takhallusu minhu bi'aumin. Betul aumin? Aw ghairihi. Wa inil taqamahu hutun walau qabla wusuli al-ma' fa in amkanahu takhallusun bi'aumin aw ghairihi wa mana'ahu minhu 'aridun kamaujin wa rihin fahalaka fasibhu amdin fa fi diyatu wa in amkanahu fatarakahu khaufan aw anadan fala diyata. Wa ala itu atau ke mana?
atau kepada yajibu qisas. Ala mukrihin, ataunya ke situ, fayajibu ala mukrahin, maka wajib qisas terhadap orang yang dipaksa, wajib qisas terhadap orang yang memaksa, wajib qisas terhadap orang yang menjamu dengan makanan beracun. Berikutnya, wajib qisas terhadap orang yang melemparkan orang lain ke dalam air yang menenggelamkan. Nah, itu kitabnya Fathul Mu'in, harus hati-hati penempatan ataf maktuf alaihnya. Wajib qisas berikutnya, alaman terhadap seseorang alqa yang melemparkan, artinya melemparkan orang lain, fi ma'in mughriq, ke dalam air yang menenggelamkan, la yumkinuhu, yang tidak memungkinkan akan orang tersebut, takhallus minhu, menyelamatkan diri darinya air, bi'aumin, pada aumin ya Bu. Apa arti aumin? Sibahah. Ada penafsiran di bawah? Bi'aumin, ba sababiyah muta'alaqah dan takhallus, menyelamatkan diri secara aumin, qauli au ghairi ay ghairil aum. Coba lihat di kamus aum, berenang. Kenapa bahasanya aumin ya? Amah dari awamah, berenang, kayak dengan berenang. La yumkinuhu, tidak memungkinkan akannya seseorang takhallus, menyelamatkan diri darinya air dengan cara berenang atau selain berenang. Wa in talqamahu, walaupun menelan akannya seseorang, hutun, oleh ikan, walau qabla wusuli al-ma'a, walaupun telanan itu, walaupun ikan itu menelan sebelum sampainya orang tersebut ke dalam air. Ini kejadiannya di kapal Merak Mekahuni, berkelahi anak buah kapal, dilemparkanlah kawannya ke laut. Itu di tengah itu, tengah selat itu, antara Merak Bangkahuni, mau berenang kemana? Nah, kecuali angkatan laut yang berenang dari Merak ke Bangkahuni, taman aja. Apalagi nggak pandai berenang. Yang pandai berenang tuh nggak mungkin tuh menyelamatkan diri di situ. Sabu? Dia dibuang oleh di tengah kapal, dia berenang lagi ke Pulau Sumatera. Nggak mungkin. Atau pas dilemparkan langsung ikan menganga di bawah, langsung masuk ke mulut ikan, belum kena air di badannya, langsung ke mulut ikan. Maka orang yang melemparkan hukum qisas, itu dianggap pembunuhan sengaja. Tetapi in amkanahu takhallus bi'aumin, jika memungkinkan akan orang itu oleh menyelamatkan diri dengan cara berenang atau dengan cara yang lain, wa mana'ahu minhu aridun, dan menghalangi akannya orang tersebut dari berenang
oleh arid, faktor ketiga. Faktor luar. Kejadian yang tidak diduga. Contoh, maujin gelombang, warihin dan angin, pahalak, lalu matilah orang tersebut. Pasibhu amdin, maka pembunuhan dianggap serupa sengaja. Papihi diyatuh, maka di sana wajib diyat, tidak wajib qisas. Kenapa? Karena orang yang kita buang, lokasi pembuangan itu air yang tidak begitu dalam, tidak terlalu jauh ke tengah. Menurut perhitungan biasa, itu orang bisa berenang ke tepi. Nah, berenang dari laut, Ismail, berapa meter antum sanggup? 3 meter. 3 meter bukan yang membuangnya. Itu buang tapi pantai itu di pasir. Nah, 3 meter. Berarti antum korban kalau dibuang berapa meter, 10 meter di pantai, maka yang membuang antum kena qisas. Kenapa antum cuma berenang bisa 3 meter? Faryaman? Hah? Yang sa-2 bisa nggak? Nah, Faryaman aja nggak bisa. Pesisir? Itu kan tinggal di tepi laut. Berapa meter bisa berenang di tengah ke tepi? Nggak tahu juga. Bagaimana mencontohnya kalau nggak tahu? Lalu bagaimana hukum mengatakan biasanya bisa selamat dia sejauh itu? Berapa biasanya? Orang pantai yang nggak tahu. Abu, turun di laut juga? Nggak pernah nyoba. Nah, tanya sama angkatan laut. Oke, orangnya angkatan laut. Katakanlah dia angkatan laut. Dia bisa berenang itu jarak 100 meter dari tengah laut. Dibuanglah oleh kawannya dia di tengah laut itu. 100 meter. Bahkan jarak 90 meter. Ini kata kawannya dia pasti sampai di pantai. Lebih duluan dia sampai di kita nanti. Kita buang aja dia. Dibuanglah dia ke laut oleh kawannya. Kita sampai di pantai, nggak datang-datang tuh orang. Kata mati. Nah, menurut perhitungan dia bisa berenang 100 meter. Kemudian dia dilemparkan di tengah laut jarak 90 meter dari pantai. Tapi karena terjadi angin, karena terjadi gelombang, dia mati jadi gagal berenang. Maka orang yang melemparkan tidak kena hukum qisas. Tapi pembunuhannya shibhu amdin, mirip sengaja, hanya wajib diyat. Kejadian ketiga, wa in amkanahu, jika memungkinkan ia berenang akannya orang yang dilemparkan. Dia bisa berenang. Kemampuan berenang dia dari tengah laut ke tepi pantai 100 meter. Sementara dia dilemparkan hanya jarak 50 meter saja. Dia bisa menyelamatkan diri. Patarokahu, lalu dia tinggalkan berenang. Gak mau dia berenang. Kenapa dia gak berenang? Karena takut. Takut mana? Takut kalau dia berenang ke tepi dilempar lagi ke tengah. Akhirnya dia gak mau berenang. Atau anadan, keras kepala. Pokoknya saya gak mau usaha. Kalian harus selamatkan. Kamu kan bisa berenang, berenanglah. Saya gak mau katanya. Pokoknya kalau kalian yang lempar saya ke laut, kalian yang ngambil saya. Dia nggak mau berenang, akhirnya dia mati tenggelam. Fala diyata, tidak ada hukum dia. Kenapa? Dia bunuh diri sendiri. Nah, karena dia bunuh diri sendiri, dia bisa berenang tapi nggak mau berenang. Fala diyata, maka tidak ada diyat. Khair.
Itu contoh-contoh kasus yang disebutkan oleh musannaf. Sebetulnya hukum ini kewajiban memahaminya adalah qadhi, adalah hakim, untuk memastikan laporan yang sampai ke hakim ini pembunuhannya sengaja atau serupa sengaja atau tersalah atau sengaja atau serupa sengaja atau tersalah atau hadar. Nah, hadar. Apa itu hadar? Tidak wajib qisas, tidak wajib diyat. Nah, itu yang sama yang tadi itu. Dilemparkan berenang, dia bisa berenang, dia nggak mau berenang, maka fala diyata, tidak ada diyat. Khair.